semuanya, kami dari kelompok 5. Hai, saya Hairul Nisalia Doge Pasi dengan NPM 2412 011405. Hai, saya Angelisa Simulon dengan NPM 120111376. Hai, perkenalkan nama saya Triati Bulasari dengan NPM 2412 011341. Hai, saya Diandra Paramita Aditya Sofa dengan NPM 2412011397. Hai, saya Agnes Oktaviana dengan NPM 24120150. Saya Diandra akan menjawab soal 1 kasus 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan dua jenis hubungan hukum dalam asuransi yang terjadi dalam kasus di atas. Jawabannya yang pertama adalah hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung atau perjanjian asuransi. Hubungan ini timbul dari perjanjian antara Fatimah dan Bang Awet dengan PT Asuransi Setia. Tertanggung berkewajiban membayar premi, sedangkan penanggung wajib memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa tidak pasti seperti kebakaran. Dasar hukumnya yaitu pasal 246 KUHD yang menegaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan premi. Lalu yang kedua adalah hubungan hukum berdasarkan kepentingan atau insurable interest. Dan asuransi sah apabila terdapat kepentingan atas objek yang diasuransikan sesuai pasal 250 KUHD. Awalnya kepentingan dimiliki Fatimah sebagai pemilik, kemudian beralih kepada Hanifah setelah jual beli. Dan Bang Awet tetap memiliki kepentingan karena rumah dijadikan jaminan utang. Dengan demikian, kedua hubungan hukum tersebut menunjukkan bahwa asuransi tidak hanya didasarkan pada perjanjian, tetapi juga pada adanya kepentingan yang sah terhadap objek yang diasuransikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni apa yang menjadi benda asuransi dan juga apa kepentingan dari benda asuransi dalam kasus tersebut. Benda asuransi dalam kasus ini tentunya adalah sebuah rumah yang dimiliki oleh Fatimah yang sekarang disebut sebagai pemilik lama, di mana dia mengasuransikan rumah tersebut sebanyak 600 juta. Meskipun benda ini itu memiliki dua polis, yakni asuransi 500 juta yang diasuransikan oleh Fatimah dan juga yang diasuransikan oleh pihak bank sebanyak 300 juta dengan full insurance all risks, tetapi bendanya tetap sama, yakni sebuah rumah. Mengenai kepentingan atas benda asuransi tersebut, tentunya merujuk pada nilai ekonomi atau hak kepentingan yang dapat mengalami kerugian finansial, yakni yang telah dialami, yaitu kebakaran. Kasus 1 nomor 3. Kasus ini melibatkan asuransi ganda dan pengalihan hak akibat dari adanya suatu jual dan beli. Pengalihan hak telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 263. Selain itu, di dalam akta terdapat klausul yang berbunyi segala bentuk hak dan kewajiban milik Fatimah telah berpindah tangan kepada Hanifah. Menurut hukum, klausul ini adalah suatu bentuk pengalihan hak, termasuk hak atas polis asuransi yang melekat pada objek. Meskipun polis awalnya dinyatakan atas nama Fatimah, pihak yang berhak untuk mengklaim asuransi tersebut jelas adalah Hanifah. Karena hak untuk menuntut klaim asuransi telah berpindah kepada Hanifah sejak penandatanganan akta itu dilakukan. Di nomor 4 ada jumlah ganti kerugian yang dapat diklaim oleh para tertanggung. A. Ganti kerugian yang diklaim oleh Hanifah kepada penanggung adalah sebagai berikut. Nilai benda asuransi sama dengan 600 juta. Jumlah asuransi adalah 500 juta. Kerugian yang timbul adalah 450 juta. Ganti kerugian yang bayar penanggung kepada Hanifah adalah 5/6 dikali 450 juta sama dengan 375 juta. B. Ganti kerugian yang diklaim oleh Bang Awet kepada penanggung PT Asuransi Setia adalah sebagai berikut. Nilai benda asuransi adalah 600 juta. Jumlah asuransi sama dengan 100 juta. Kerugian yang timbul sama dengan 450 juta. Ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi kepada Bang Awet adalah 3/6 dikali 450 juta sama dengan 75 juta. Bang Awet masih berhak atas ganti kerugian dari Hanifah atas dasar hak jaminan peminjaman dana sebagai berikut. Jumlah peminjaman dana dengan jaminan rumah sama dengan 300 juta. Jumlah diterima langsung dari PT Asuransi Setia sama dengan 75 juta. Jumlah yang diterima dari Hanifah adalah 300 juta dikurang 75 juta sama dengan 225 juta. Dan kasus 2. Sylvester adalah seorang kolektor mobil-mobil mewah. Salah satu koleksinya yang dibelinya ialah mobil Alphard dengan harga 950 juta. Dalam proses pembelian mobilnya tersebut, Sylvester meminta bantuan sahabatnya Januar untuk mengangkut kendaraan tersebut dengan kapal ke Bandar Lampung.
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya risiko kecelakaan dalam perjalanan, maka Januar mengasuransikan mobil kepada perusahaan asuransi Cempaka Life senilai 800 juta dengan klausul all risks. Dari kasus 2, ada 3 pertanyaan. Jika kapal berangkat kemudian terjadi peristiwa yang dinyatakan dalam polis, siapakah yang berhak mengklaim ganti kerugian, Sylvester ataukah Januar? Yang berhak mengklaim ganti kerugian adalah Januar, karena Januar adalah kontrak partinya, sedangkan Sylvester tidak berhak mengklaim ganti kerugian, karena Sylvester bukan kontrak partinya. Dasar hukumnya ada di pasal 264 dan pasal 276 KUHD. Nomor 2, apakah penanggung dapat memenuhi klaim pihak tertanggung, sertai dengan alasannya. Penanggung tidak berkewajiban untuk memenuhi klaim ganti kerugian, karena Januar tidak memiliki kepentingan terhadap asuransi, sedangkan Sylvester tidak berhak mengklaim ganti kerugian karena Sylvester bukan kontrak partinya. Dasar hukumnya ada di pasal 250 KUHD. Nomor 3, hitunglah premi restorno yang diterima tertanggung apabila jumlah premi yang dibayar itu atas dasar 2%. Perhitungan premi restorno yang diterima oleh Januar adalah jumlah asuransinya 800 juta, jadi perhitungan premi restornonya adalah 2% dikali 800 juta, jadi 16 juta. Jadi premi restorno yang diterima Januar kembali adalah 16 juta. Thank you, Elmar! Boom!